pada pagi hari ini tema kita berkaitan dengan surga Firdaus. Kita semua memiliki harapan yang sama, datang ke masjid beribadah dengan harapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan balasan yang sangat kita inginkan. Pahala berupa surga, balasan berupa surga yang semua, bahkan semua manusia mengimpi-impikan. Namun dikatakan sulit, tidak. Masuk surga mudah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk tentang bagaimana cara supaya kita bisa sampai ke surga itu. Allah sudah ngasih jalan, peta supaya kita bisa sampai ke sana. Namun dikatakan mudah juga tidak, karena akan banyak sekali rintangan, pengorbanan yang harus kita berikan untuk sampai di sana. Tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan, karena siapapun mereka yang bisa masuk ke dalam surga, maka dia tidak akan pernah keluar lagi dari dalamnya, kekal selamanya di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa rizki terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Maka disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa meminta surga Firdaus, meminta surga awsatul jannah wa a'lal jannah, surga paling utama dan paling tinggi tingkatannya, dan di atas surga Firdaus ada Arsyur Rahman, tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan bahwa Allah punya tempat dan lain sebagainya. Yang diperintahkan oleh para ulama adalah kita hanya meyakini Arsy adalah tempat bersemayamnya Allah. Entah bagaimana tempatnya, kita hanya meyakini saja. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajatin a'adda Allah lil mujahidin fi sabilillah. Kullu darajatayn ma bainahuma kama bainas samaa'i wal ardh. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaran anharul jannah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Mujahid di jalan Allah tidak hanya berperang, berbagai macam pengorbanan yang bisa kita lakukan. Entah kita menginfakkan sebagian dari harta kita untuk di jalan Allah, untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ini semua para mujahid. Da'i ilallah adalah mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan bagaikan jarak antara langit dan bumi. Bayangkan Pak, antara dua tingkatan surga jaraknya sama dengan sejauh antara langit dan bumi. Langit sampai sekarang tidak ada ujungnya, tidak ada yang menemukan di mana ujungnya dari langit, dan tidak ada yang bisa menggapai betapa tingginya langit. Dan jarak antara dua tingkatan sama dengan jarak antara bumi dan langit. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin
cinta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan surga yang paling tinggi. Di atasnya adalah Arsyur Rahman, darinya pula mengalir sungai surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara kita bisa sampai ke sana? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita. Tinggal bagaimana kita merealisasikan petunjuk itu. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Barangkali nanti bisa sampean baca, kemudian baca dengan artinya, direnungkan. Betapa mudahnya untuk sampai ke sana. Tapi juga nggak mudah, sulit juga dia. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum, yang pertama, kategori pertama, mereka yang akan menjadi pewaris surga. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa salat yang khusyuk itu sangat berat, dan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagaimana? Allah kemudian menjawab, siapa mereka yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah memberikan jawaban pada ayat selanjutnya, siapa mereka yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada dua, mereka yang yakin akan pertemuan dengan Tuhannya, dan mereka yang yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Yakin tidak mudah Pak, harus dipupuk, harus punya ilmu akidah yang kuat untuk menancap di dalam hati kita. Ketika sholat kita benar-benar yakin bahwa kita berhadapan dengan Allah. Terkadang kita tanpa sadar ketika sholat, bahkan kadang saya sendiri pun masuk urusan dunia oleh jin, oleh setan, dimasukkan ke dalam pikiran kita sehingga bibir mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam pikiran, kunci motor di mana? Kerjaan saya sudah selesai apa belum? Laptop sudah dimatikan apa belum? Berbagai macam urusan dunia setan masukkan ke dalam pikiran kita sehingga kita tidak khusyuk. Ini sudah kerja setan. Maka disunahkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika pikiran sudah melayang. Maka tidak mudah untuk sholat khusyuk, harus dilatih. Dan paling penting, kita dalam sholat harus tahu apa yang kita baca, paham yang kita baca. Kemudian yang kedua, kunci untuk bisa menjadi pewaris surga Firdaus, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka yang menjaga diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Mari kita hindarkan diri kita dari perbuatan, sikap dan perilaku yang tidak bermanfaat, dan perkataan-perkataan kotor yang dapat menyakiti saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang senantiasa menjaga rezeki kesucian dari rezeki-rezeki mereka. Ketika waktunya telah tiba, mereka mengeluarkan hak Allah di dalamnya. Zakat yang wajib dikeluarkan bagi mereka.
mereka itulah pewaris surga Firdaus. Walladzina hum, yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang senantiasa menjaga kemaluannya dari perbuatan-perbuatan zina, kecuali bagi istri-istri dan hamba sahaya. Kemudian yang kelima, kunci untuk membuka pintu surga Firdaus, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan yang kelima adalah siapa saja yang menjaga amanah yang diberikan kepadanya oleh Allah, apapun amanahnya. Bagi laki-laki, keluarga adalah amanah, anak adalah amanah, apapun yang dipimpinnya adalah amanah dan tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang berjanji, apapun yang dia janjikan harus ditepati, karena janji adalah hutang. Kemudian yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang senantiasa memelihara salatnya. Pak, yang pertama kuncinya adalah khusyuk dalam salat. Yang keenam, yang terakhir adalah menjaga, memelihara salat-salatnya. Istiqomah, Pak. Jangan hari ini salat, besok tidak. Beberapa waktu yang lalu ada tetangga, mohon maaf, ketika dibangunkan oleh ibunya, anaknya kurang lebih umur 29 tahun, 28-29. Ketika dibangunkan oleh ibunya, ini ibunya cerita, anaknya juga ada saat cerita. Dia bilang, anggaplah namanya si A, si Fulan. Fulan, bangun sholat subuh. Apa kata si Fulan? Bentar dulu mah, off dulu. Ini saya tertawa geli ketika mendengar kata-kata off dulu. Akhirnya saya candain. Tiap pagi selesai sholat keluar anak itu, saya bilang sholatnya on apa off? Sholat ada off, ada on, ada on off nih. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Setelah dikasih nasihat bahwa sholat tidak ada on off nya. Satu sholat tidak bisa diganti kecuali lupa. Satu waktu sholat hilang, sudah tidak ada ganti. Akan dicatat oleh malaikat dan tidak akan dihapus. Kecuali bertaubat kepada Allah, memohon ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Maka sholat ini, sabar dan sholat, dikatakan oleh Allah secara langsung berat. Dan 6 inilah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Jelas. 6 ini, yang pertama adalah mereka yang sholatnya khusyuk. Kemudian yang kedua, mereka yang menjaga perbuatan dan perkataan dari hal-hal yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga, mereka yang senantiasa membayar zakat. Kemudian yang keempat, menjaga kemaluan. Kemudian yang kelima, amanah dan menepati janji. Kemudian yang keenam adalah memelihara sholatnya. Inilah 6 kunci untuk membuka surga Firdaus. Jelas, ada 6. Petaknya sudah ada bagaimana supaya kita menjadi penghuni Firdaus. Maka jadilah di antara 6 ini.
Tidak mudah. Mudahnya kita sudah tahu. Tidak mudahnya menjalankannya butuh pengorbanan, butuh sabar, butuh kerja keras yang luar biasa. Untuk sampai level khusyuk kita harus pelajari dengan benar-benar tentang sholat. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah itu datang dari saya. Insya Allah bermanfaat. Mari kita perbaiki amalan kita, ibadah kita, terutama sholat kita. Kita koreksi. Barangkali ada di antara sholat kita yang tidak sempurna. Barangkali ada di antara gerakan yang tidak sempurna atau bacaan kita yang tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan berhenti untuk memperbaiki. Barangkali sampean, mohon maaf, barangkali sampean dari umur sejak sampean belajar sholat sampai sekarang tidak pernah mengoreksi, hanya menjalankan saja rutinitas 5 waktu yang sampean lakukan, tidak pernah memperbaiki dan merasa itu sudah benar. Belum. Harus terus diperbaiki karena untuk sampai ke level khusyuk, Pak, itu tidak mudah. Kita harus memperbaiki fondasi kita, yaitu akidah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kenapa menuntut ilmu itu wajib? Inilah fungsinya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dalam beribadah dan beramal. Baik, mari kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.